Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 252100085. Jadi, di sini, apakah Anda pernah membaca sebuah unggahan di media sosial langsung percaya begitu saja? Kan enggak. Jadi, hari ini saya akan mengajak Anda menyelami salah satu isu paling ramai diperbincangkan di jagat maya Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026. Apa itu? Yaitu tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang bukan hanya menghakimi siapapun, tapi untuk belajar kita bagaimana menyikapi informasi di era digital. Jadi, kasus ini berawal dari unggahan media sosial yang menuduh ijazah sarjana S1 Jokowi palsu. Salah satunya paling menyita perhatian adalah pernyataan dari Resmond Hasiholan Sianifar. Siapa itu? Yaitu mantan dosen Universitas Mataram yang mengunggah video pada 11 Maret 2025. Ia mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi dengan alasan penggunaan font Times New Roman yang menurutnya tidak tersedia pada era 1980-an. Nah, pertanyaan kritisnya, apakah semua tuduhan ini didasarkan pada bukti yang valid? Mari kita lihat fakta dari institusi yang resmi. Jadi, sesudah saya lihat-lihat dari fakta-fakta dari media sosial, klarifikasi pertama dan terpenting datang dari Universitas Gadjah Mada atau disingkat dengan UGM. Karena pada 21 Maret 2025, UGM secara resmi menyatakan bahwa ijazah skripsi Jokowi adalah asli. Kenapa asli? Karena dekan Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Dr. Sigit Sunarta, menjelaskan juga di sana Jokowi Widodo belajar di sini atau di UGM. Teman-temannya atau teman sekelasnya juga mengenalnya dengan baik. Ia juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaannya dan ijazahnya diterbitkan secara sah oleh UGM. Nah, menanggapi isu font Times New Roman, Dr. Sigit menjelaskan juga bahwa penggunaan font tersebut sudah umum pada masa itu, terutama untuk mencetak sampul skripsi di percetakan sekitar kampus seperti Prima dan Sanur. Yaitu Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia saat itu juga menegaskan bahwa Jokowi dinyatakan lulus oleh Profesor Dr. Ova Emilia pada 5 November 1985 dan dia diwisuda pada 19 November 1985 dengan seluruh dokumennya akademik yang autentik. Bahkan Ketua Komisi X DPR RI Hatifah Saifuddin meminta publik menjadi klarifikasi UGM sebagai rujukan utama. Nah, kalau misalkan kita klarifikasi UGM adalah bukti administratif, maka Barreskrim Polri memberikan bukti saintifiknya. Nah, di sini pada 22 Mei itu Barreskrim mengumumkan hasil uji laboratoriumnya forensik terhadap ijazah Jokowi yang ijazahnya bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM yang diterbitkan pada tanggal 5 November 1985 dan juga diuji dengan 3 sampel perbanding ijazah teman-teman seangkatan Jokowi. Apa yang diujinya? Yaitu bahan kertas, sistem pengaman,
teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor. Hasilnya, ijazah Jokowi identik dengan pembanding berasal dari satu produk yang sama. Kasus dengan pemalsuan resmi ditutup Barreskrim. Jokowi sendiri menyatakan ijazahnya ya memang asli karena sudah dicek juga dari Barreskrim. Meski Barreskrim telah menutup kasus pemalsuan, tuduhan di media sosial terus berlanjut sampai hari ini. Hal ini berujung pada proses hukum pencemaran nama baik, yaitu pada 2 Juli 2026, Dr. Tipa menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa menyatakan bahwa dari 28 unggahan yang dikumpulkan, 5 unggahan Dr. Tipa menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Akibat perbuatan ini, Jokowi merasa dihina sehina-hinanya dan juga direndahkan serendah-rendahnya. Jadi, Dr. Tipa didakwa dengan pasal 434 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1 junto pasal 126 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana penjara 6 tahun. Menariknya, ia menolak tawaran jalur damai dan memilih melawan di pengadilan. Ia juga meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli di sidang tersebut. Nah, yang lebih memprihatinkan, isu ini memicu hoaks berantai antara news memverifikasi juga beberapa klaim palsunya, yaitu hoaks kuasa hukum Jokowi yang Hasibur mengakui ijazah Jokowi itu palsu, hoaks istana akan mengambil alih kasus ini, dan juga hoaks ada yaitu rektor UGM mengaku Jokowi menyusup Rp 100 miliar rupiah untuk ijazah palsu. Nah, semua ini tidak benar. Ini mengingatkan kita betapa mudahnya informasi palsu menyebar di era digital ini. Jadi, kasus ini mengajarkan kita satu hal penting, di mana era digital saat ini kita harus menjadi konsumen informasi yang cerdas. Jangan mudah percaya pada tuduhan tanpa bukti, terutama jika institusi resmi telah memberikan klarifikasi. Verifikasi sebelum share, cek fakta sebelum percaya, karena di balik setiap unggahan ada nama baik dan kehormatan, juga konsekuensi hukum yang nyata. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. I just had to let you know you're she ain't happy, baby. She